Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yananda Julia Strianti dengan NIM terakhir 006, Rizky Prihatini dengan NIM terakhir 135, dan saya Fauzia Nurul Mutmainah dengan NIM terakhir 002. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori dan estimasi biaya jangka panjang dan jangka pendek. Selamat menyimak teman-teman. Biaya. Biaya adalah nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh output tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Dalam analisis ekonomi, nilai kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena melakukan sesuatu kegiatan lain juga dapat dihitung sebagai biaya, yang disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Jenis biaya dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu antara lain, yang pertama, biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Pada golongan ini, biaya dapat dibedakan menjadi biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead perusahaan, biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi dan umum. Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengelolaan bahan baku hingga selesai produksi. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam pengelolaan produk. Biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang manfaatnya diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, biaya overhead perusahaan adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya seperti biaya penyusutan aktiva tetap. Biaya pemasaran adalah biaya dalam rangka penjualan produk selesai sampai dengan piutang menjadi kas. Biaya ini meliputi biaya untuk melaksanakan fungsi penjualan, pergudangan, pengepakan, advertising, dan lain-lain. Biaya yang terakhir pada golongan ini adalah biaya administrasi dan umum. Adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi golongan selanjutnya, yaitu biaya berdasarkan periode akuntansi, di mana biaya akan dibebankan terdiri atas pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dapat memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi atau pengeluaran yang dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang. Sedangkan pengeluaran penghasilan adalah pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran terjadi. Golongan yang ketiga yaitu biaya berdasarkan pada tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau kegiatan atau volume. Pada golongan ini, biaya dibedakan menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkat tertentu. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding. Golongan selanjutnya adalah biaya berdasarkan tujuan pengendalian. Pada golongan ini, biaya dibedakan menjadi dua, yaitu ada biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali atau controllable cost adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tak terkendali atau uncontrollable cost adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi seorang pimpinan atau pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seseorang pejabat atau seorang pejabat dalam waktu tertentu. Golongan yang terakhir yaitu adalah biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Pada golongan ini, biaya dibedakan menjadi dua, yaitu adalah biaya relevan atau relevant cost dan juga biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. Sedangkan biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari pengambilan keputusan antara lain membeli atau membuat bagian produk, menerima atau menolak pemesanan, mengganti atau tetap memakai mesin lama, dan juga penentuan harga jual.
Saya Rizky Pertini akan menjelaskan tentang biaya produksi jangka pendek. Pengertian biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dua fungsi biaya utama yang digunakan dalam pembuatan keputusan manajerial yaitu fungsi biaya jangka pendek yang digunakan terutama sekali dalam pembuatan keputusan operasional sehari-hari. Keputusan untuk menilai optimalisasi tingkat output sekarang dan memecahkan masalah pengambilan keputusan dengan menggunakan analisa kontribusi. Dalam jangka pendek, beberapa pos biaya tetap dapat mengalami kenaikan karena seringkali fasilitas produksi yang ada mengalami kendala untuk mencapai kapasitas produksinya secara penuh, sehingga fasilitas tersebut perlu ditambah. Misalnya, tenaga kerja adalah faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya, sedangkan faktor produksi lainnya jumlahnya tetap. Apabila jumlah faktor produksi digunakan selalu berubah-ubah, maka biaya produksi yang dikeluarkan juga berubah-ubah nilainya. Dan apabila jumlah suatu faktor produksi yang digunakan adalah tetap, maka biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh adalah nilainya tetap. Fungsi biaya jangka pendek. Suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat diubah kecuali mungkin dengan beban yang besar. Di antaranya yaitu biaya total dan jenis-jenisnya serta biaya rata-rata dan marginal. Biaya total dan jenis-jenis biaya total ada 3, yaitu biaya tetap total atau total fixed cost adalah kewajiban total perusahaan per periode untuk seluruh input tetap. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi input yang tidak dapat diubah jumlahnya, seperti membeli mesin dan mendirikan bangunan pabrik. Sedangkan biaya variabel total atau total variable cost adalah kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Contohnya tenaga kerja. Yang ketiga yaitu biaya total atau total cost adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi total atau biaya total dapat dari menjumlahkan biaya tetap total atau TFC atau total fixed cost dan biaya perubahan total atau TVC atau total variable cost. Dengan demikian, biaya total dapat digunakan dengan menggunakan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Biaya rata-rata dan marginal ada 4, yaitu biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya ini meliputi keseluruhan biaya yang digunakan untuk menghasilkan unit setiap unit produksi. Dengan rumus ATC sama dengan TC per Q atau ATC sama dengan AFC ditambah AVC. Sedangkan yang kedua yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya ini merupakan biaya tetap yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Biaya variabel rata-rata. Biaya ini merupakan biaya variabel yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Biaya marginal atau marginal cost. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit dengan rumus ACN sama dengan TCN min TCN min 1, di mana ACN adalah biaya marginal produksi ke N, TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N, dan TCN min 1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N min 1. Bentuk kurva biaya jangka pendek. Kurva biaya tetap total atau TFC bentuknya adalah horizontal karena nilainya tidak berubah walaupun betapapun banyaknya barang yang diproduksikan. Sedangkan kurva biaya perubahan total atau TFC bermula dari titik nol dan semakin bertambah tinggi. Ini menggambarkan bahwa pada ketika tidak ada produksi, TFC sama dengan 0, dan semakin besar produksi semakin besar nilai biaya perubahan total atau TFC. Bentuk kurva TFC yang ada pada akhirnya semakin tegak menggambarkan bahwa produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum tersebut menimbulkan efek berikut. Ke atas
kurva TFC. Pada permulaannya, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TFC berbentuk agak landai. Tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal maka makin berkurang dan menyebabkan kurva TFC semakin tegak. Estimasi biaya jangka pendek, penaksiran dan peramalan biaya untuk pengambilan keputusan merupakan usaha untuk menemukan bentuk dan posisi kurva-kurva biaya dari suatu perusahaan. Dalam penaksiran biaya jangka pendek, diantaranya ada 3 metode, yaitu eksplorasi sederhana. Metode ini penaksiran biaya yang paling sederhana dengan cara mengeksplorasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini ke depan atau ke belakang pada tingkat output lainnya. Sedangkan analisis gradien dalam tingkat output selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, maka kita harus mampu menemukan 2 observasi data biaya atau output atau lebih. Dan dengan 2 observasi atau lebih kita dapat melakukan analisis gradien dengan rumus seperti berikut, yaitu gradien sama dengan delta TC dibagi delta Q. Sedangkan analisis regresi dengan data runtut waktu. Jika jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan metode ini untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu sehingga diperoleh suatu penaksir MC. Namun, penggunaan metode ini terkadang menimbulkan masalah, yakni jika selama periode observasi beberapa faktor mengalami perubahan, maka hasil dari analisis regresi akan menjadi kurang dapat dipercaya. Selanjutnya, saya Yanenda Juliastrianti NIM terakhir 006 akan menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang. Apa sih biaya produksi jangka panjang itu? Biaya produksi jangka panjang ialah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu di mana perusahaan sudah dapat mengubah beberapa faktor produksi yang dipakai. Yang dimaksud jangka panjang di sini yakni periode di mana perusahaan cukup dalam hal waktu untuk dapat mengubah semua faktor produksi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Dengan demikian, seluruh faktor produksi menurut konsep ini adalah variabel. Teori dalam biaya jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Sebagaimana telah dikemukakan dalam konsep produksi jangka panjang bahwa dalam produksi jangka panjang semua input diperlakukan sebagai input variabel, jadi input tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biayanya dianggap sebagai biaya variabel. Faktor-faktor produksi yang dapat berubah tersebut yaitu faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas angkutan, dan faktor tenaga kerja. Konsep jangka panjang ini merupakan konsep rencana skala kegiatan usaha, sedangkan rencana yang telah direalisasikan merupakan konsep jangka pendek. Fungsi biaya jangka panjang. Fungsi biaya jangka panjang umumnya dipergunakan dalam perencanaan jangka panjang. Jangka panjang adalah periode waktu di mana cukup lamanya rentan waktu tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengubah, meningkatkan, mengurangi, atau memodifikasi semua faktor produksi tanpa batasan. Panjang pendeknya suatu fungsi biaya sangat tergantung pada sifat industrinya. Karena hal itulah, nilai yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total jangka panjang. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Dengan demikian, semua input atau faktor produksi dapat ditambah atau dikurangi. Biaya total dalam jangka panjang dapat dirumuskan dengan biaya total jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa perubahan biaya total dalam jangka panjang akan sama dengan perubahan biaya variabel dalam jangka panjang. Tidak ada biaya tetap yang dimasukkan dalam persamaan tersebut seperti pada jangka pendek.
karena semua faktor produksi sudah dianggap input variabel dalam jangka panjang. Selanjutnya, biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Maka rumusnya yaitu biaya marginal jangka panjang sama dengan perubahan biaya total jangka panjang dibagi perubahan output. Dan yang terakhir, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output atau biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Biaya rata-rata dapat dirumuskan dengan biaya rata-rata jangka panjang sama dengan biaya total jangka panjang dibagi jumlah output. Selanjutnya, skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama, skala ekonomi. Skala kegiatan produksi jangka panjang dapat dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas inilah yang menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah efisien. Beberapa faktor penting yang menimbulkan skala ekonomi. Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang besar dilakukan spesialisasi sehingga setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja. Dan ini menambah keterampilan mereka, sehingga produktivitas mereka bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Makin tinggi produksi, maka makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Keadaan ini menyebabkan biaya per unit akan menjadi semakin murah. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Di dalam perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang. Tetapi, jika perusahaan memiliki barang residu yang cukup banyak, barang residu ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan usaha lain. Jika suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan besar tersebut. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan tersebut akan berkembang. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Selanjutnya, skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Kegiatan ini diwujudkan karena kegiatan memproduksi yang menurun efisiennya. Bentuk kurva biaya jangka panjang. Sifat skala ekonomi dan skala tidak ekonomi dari kegiatan berbagai perusahaan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan jumlah perusahaan di dalam suatu industri. Keadaan ini juga akan mempengaruhi bentuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang yang dihadapi setiap perusahaan. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Pada grafik 1, jumlah kurva biaya total rata-rata jangka panjang sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomi sudah mulai wujud. Industri yang kurva biaya total rata-rata jangka panjangnya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan dan masing-masing perusahaan tersebut berukuran kecil. Pada grafik 2 juga pada permulaannya, skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi ia diikuti oleh kurva biaya total rata-rata jangka panjang yang datar, yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Baru pada tingkat produksi yang tinggi, skala tidak ekonomi mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva
Biaya total rata-rata jangka panjang yang berbentuk demikian terdiri dari beberapa perusahaan besar dan beberapa perusahaan yang kecil. Jadi besarnya perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlah perusahaan masih relatif besar. Pada grafik ketiga, apabila kurva biaya total rata-rata jangka panjang seperti yang ditunjukkan oleh grafik ini, industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Hanya beberapa perusahaan terdapat dalam suatu industri. Industri adalah bersifat demikian karena skala ekonomi tetap wujudnya sehingga ke jumlah produksi yang sangat banyak dan dapat menguasai pasaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.